Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nasihati Linnisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang mendengar apa yang dinasihatkan oleh beliau dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, silahkan ada di halaman 261 ya. Ummu Abdillah hafizahullah taala memberikan sebuah judul bahwa bagi kita seorang wanita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Subhanallah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan ini kaidah agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi di antara orang-orang yang berpegang teguh ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, subhanallah, ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya akhwat? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, kita nih dipanggil oleh Allah. Qad ja'akum burhan. Telah datang kepada kalian burhan, itu bukti dari siapa? Mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya, dan penjelasan-penjelasan yang jelas, subhanallah, dengan hujjah menjadi tegak ya, dan udzur menjadi hilang. Mubin itu sesuatu yang dia jelas. Maka dari itu di sini subhanallah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an ya, dan juga dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ya. Karena yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu untuk memperjelas apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, ayatnya, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 175 Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang keadaan orang-orang beriman. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih. Keadaan orang-orang beriman. Bagaimana keadaan orang-orang beriman? Fa ammal ladzina amanu billah. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasamu bih. Dan dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yarhamukillah. Kemudian di sini wa'tasamu bih, dan dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim. Maka Allah akan memasukkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita benar-benar ya, subhanallah, di antara kunci jalan keselamatan agar kita mendapatkan rahmatnya Allah itu adalah dengan berpegang teguh. Dengan apa kita berpegang teguh? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Nah,
apakah hanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmatnya wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan para ulama mengatakan ya rahmat yang dimaksud ya, dan limpahan karunia yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang yang dia di dunia ini berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana banyak sekali orang menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, dengan alasan subhanallah, banyak zaman sekarang itu orang-orang yang subhanallah ya teman-teman, tidak mau ketika ini ada dari Al-Quran, ini ada dari hadis, mereka mengatakan bahwa semuanya kuno gitu ya, semuanya itu sudah tidak berlaku ya, subhanallah ada orang-orang yang mengatakan demikian. Jadi ketika kita bilang bahwa ini tuh ajaran Islam, nih ada buktinya dari Al-Quran, nih ada buktinya dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah ajaran kuno gitu, ajaran yang tidak sesuai dengan zaman. Padahal tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim, menurunkan penjelasan ya, kecuali Al-Quran dan hadis itu akan dipakai sampai hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita sebagai muslimah ya akhwat, orang-orang yang beriman, hendaklah tidak meninggalkan ajaran Islam ini. Kenapa? Karena memang ini adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang bisa kita lalui kecuali kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali kita harus berpegang teguh dengan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan subhanallah, ya ini kita renungi bersama ya, bahwa apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, akan datang suatu zaman, subhanallah, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'alal jamr. Subhanallah, akan datang suatu zaman yang mana orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya ya, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi subhanallah ya, ini nasihat untuk diri saya terutama dan untuk kita semuanya. Jadi pada zaman sekarang tuh orang yang berpegang teguh dengan agama ya subhanallah tuh perlu perjuangan ya teman-teman, insyaallah. Dan ketahuilah bahwa biasanya orang yang berpegang teguh dengan agama itu dia pasti akan menemui banyak sekali rintangan-rintangan ya, baik itu nyinyiran gitu ya, baik itu sesuatu yang membuat akhirnya dia mengelus dada ya, masya Allah. Dan ini bagian dari sunnatullah ya subhanallah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti menggenggam bara api. Subhanallah. Dan menggenggam bara api itu kan panas ya teman-teman ya. Dia butuh perjuangan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang dimaksud ka'annahu qabidu 'alal jamar ya, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kata beliau ini membutuhkan kesabaran yang sangat ya. Jadi ketika terjadi fitnah ujian ya dari orang-orang yang tidak menyukai Islam, dari musuh-musuh Islam pada zaman sekarang, maka Syekh bin Baz mengatakan subhanallah ya, kita itu membutuhkan kesabaran yang sangat ya subhanallah, sabrun syadidun subhanallah. Dan beliau mengatakan dan juga kita di samping harus sabar ya menghadapi banyak sekali fitnah syubhat di zaman kita sekarang ini, maka kata beliau juga kita harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, masyaallah. Subhanallah, subhanallah. Dan ketahuilah masyaallah ya, bahwa orang-orang yang bisa melewati ujian di zaman yang penuh fitnah ini ya akhwat adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita meminta pertolongan kepada Allah, ya bersabarlah dengan sabar yang banyak ya. Karena yang namanya fitnah itu di zaman sekarang tidak bisa dihilangkan. Tapi minimal ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, minimal kita bisa melewatinya gitu loh, dengan selamat ya. Karena memang subhanallah akhir zaman itu kita hidup sekarang ini
banyak sekali ya sesuatu yang ada di depan mata kita itu menyenangkan gitu loh. Padahal sejatinya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi agama kita. Ya, Masya Allah. Jadi fitnah itu ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Ya. Dan kedua-duanya pasti terjadi. Ya, baik itu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan yang namanya fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini akan datang ya bukan hanya kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu sekelas ustadz, sekelas syekh, sekelas kiai, semuanya itu akan menemui yang namanya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah lah yang selamat dari keduanya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya ya akhwat orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, subhanallah. Karena memang Masya Allah ya, zaman sekarang itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Baik. Nah, Abdillah mengatakan di sini ada dalil-dalil yang beliau bawakan dalam surah Al-Imran. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ditulis saja dulu surat Al-Imran ayat 103 nih. Ini bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan kita untuk berpegang teguh dengan talinya Allah. Maksudnya talinya Allah itu berpegang teguh dengan agamanya Allah. Ya, dengan agamanya Allah. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah yang dimaksud adalah kita berpegang teguh dengan agamanya Allah. Ya, subhanallah. Nah, bagaimana orang bisa berpegang teguh dengan agamanya Allah kalau nggak pernah duduk di majelis ilmu? Bagaimana orang mau menjalankan agama yang mulia ini kalau dia nggak mau belajar? Ya, padahal jelas yang namanya menuntut ilmu, yang namanya belajar agama itu adalah sebuah hal yang diwajibkan untuk kita semuanya. Dan orang-orang yang belajar agama, kelak akan Allah berikan petunjuk ya akhwat. Petunjuk untuk dekat dengan kebenaran. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, kita ya pada hari ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ini penting banget ya teman-teman. Doa di mana kita itu sekarang hidup di zaman yang fitnah syahwat dan fitnah syubhat menyambar-nyambar. Baik. Kemudian Abdillah mengatakan wa hadza nidaa'un minallahi li'ibadihil muslimin an yatamassaku bidinih. Ya. Dan ini adalah nida. Nida itu panggilan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Agar apa? Agar berpegang teguh dengan agamanya. Subhanallah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan ya, yang pertama tadi berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kita berpecah belah ya. Janganlah kita berpecah-pecah. Tapi bukan berarti ya akhwat yang namanya jangan berpecah belah tuh bukan berarti Islam tuh ndak ada kelompok-kelompok gitu. Karena memang ini sudah sunnatullah. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan golongan yang selamat adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, kesempatan untuk masuk dalam ahlus sunnah wal jamaah, barisan ahlus sunnah wal jamaah, maka janganlah kita berpecah belah di dalamnya. Gitu loh, Masya Allah ya. Jadi ini penting banget nih ya, Masya Allah. Dan subhanallah ya akhwat, ketahuilah bahwa subhanallah yang namanya bersatu padu dalam kebenaran itu adalah sebuah hal yang mutlak ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita bahwa kita itu hendaklah
tidak berpecah belah. Ya, kita itu hendaklah merapat ke dalam barisan orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang zaman dahulu kala mereka itu banyak sekali permusuhan di dalamnya karena mereka berpecah belah. Ya. Nah, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara yang kita tahu ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah ahlul ijtima' wal iktilaf. Ahlus Sunnah itu orang-orang yang dia bisa bersatu padu gitu loh. Dan saling berkeseimbangan. Ya. Dan ini sesuatu yang kita itu harus tahu ya akhwat. Karena di antara ciri khas ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia lebih mengedepankan persatuan daripada perpecahan. Ya subhanallah. Bahkan Masya Allah ya, itu disebutkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah dan dalam kitab Manhaj ya, bahwa yang namanya perpecahan umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam yang berpecah belah ya, namun umat-umat lainnya juga mereka berpecah belah. Ya subhanallah, mereka tidak bersatu padu gitu loh. Nah, maka dari itu ya akhwat, saya nasihatkan pada diri saya dan teman-teman semuanya bahwa dalam hal semacam ini kita harus tahu ya kemana kita harus melangkah, dan janganlah sesuatu yang membuat akhirnya kita berpecah gitu ya. Ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk memegang manhaj yang mulia ini, yaitu manhaj salafus salih, manhaj orang-orang terdahulu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Banyak para ulama ya teman-teman membahas masalah persatuan ini, masalah al-ijtima' ya. Dan tidak hanya 1-2 kitab ya, tapi banyak sekali. Kenapa? Karena ini adalah hal yang kelak tuh pasti ada gitu loh. Orang-orang yang dia keluar dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak ya. Hidayah itu mahal ya akhwat. Bahkan kita pernah mendengar ya, sekelas para dai saja ada yang mohon maaf ya, berpecah belah ya subhanallah. Jadi perpecahan antara kaum muslimin itu pasti ada. Maka dari itu ketika kita misalnya ada pendapat kita yang mungkin berbeda dengan pendapatnya saudara kita yang sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perlu ditimbang ya. Jangan langsung kita keluar dari manhaj yang mulia ini, karena subhanallah manhaj yang mulia ini ya akhwat adalah manhaj yang menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaulah memang misalnya ada sesuatu yang mungkin sampai kepada kita prasangka-prasangka, jangan lantas kita menghukumi, tapi perlunya tasabbut, perlunya tabayyun ya, mencari kebenaran ya subhanallah. Ini dalam rangka agar kita tidak berpecah belah dengan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Baik, nah, ini kalau berbicara masalah persatuan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus satu pertemuan ini. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian di sini disebutkan apa kata Ummu Abdillah, wa an yakunu yadan wahidatan wa saffan wahidan. Dan kita itu kata Ummu Abdillah harus berada di barisan yang satu shaf gitu ya, dalam menjalankan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata beliau, sesungguhnya kebaikan itu, seluruh kebaikan itu ketika kita mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Coba di garis bawah, ini bagus banget. Oh, kebaikan seluruhnya itu adalah apa-apa yang dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Di situ di dalamnya ada kebaikan. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan al-mu'tasim bihadid-din minal muhtadin. Ya betul. Orang-orang yang berpegang teguh dalam agama ini di saat fitnah menyambar-nyambar itu bagian dari orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, maka sesungguhnya dia diberikan petunjuk ke jalan yang benar ya. Kita sholat sehari berapa kali teman-teman? 5 kali ya. Coba
ditadaburi lagi surah Al-Fatihah kita. Kan di situ kita minta tuh jalan petunjuk. Apa yang ada dalam surah Al-Fatihah kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena memang hidayah, petunjuk, itu kita butuhkan setiap saat. Kita butuhkan setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kita ke jalan yang benar. Dan hidayah itu ya akhwat, ketika Allah Azza wa Jalla ya berkehendak untuk memberikannya, maka tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa menyesatkan. Sebaliknya ketika Allah Azza wa Jalla ingin menyesatkan seorang hamba dari hidayah, ingin membelokkan seorang hamba dari yang namanya jalan yang lurus, maka tidak ada satupun dari seorang hamba yang bisa memberikan petunjuk itu. Jadi hidayah itu mahal. Ya. Baik. Kemudian di sini Abdillah mengatakan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan Allah balas dengan balasan yang terbaik, bi ahsani jaza. Ya. Apa itu balasan yang terbaik? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, kata Abdillah, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya subhanallah, kita tuh butuh penjagaannya Allah ya akhwat. Di setiap kali kita keluar rumah misalnya untuk melakukan sebuah aktivitas yang di luar rumah, ya bahkan di dalam rumah kita butuh apa? Butuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dan berpegang teguhlah kalian ke dalam agama Allah, karena Allah yang akan melindungi kita, melindungi kalian. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Masya Allah. Ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ini benar-benar ini ya, benar-benar kita tuh ketika kita ditolong oleh Allah, ketika kita berada dalam barisan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini benar-benar sungguh ya, ini tuh hal yang subhanallah sangat-sangat kita syukuri gitu. Karena banyak orang-orang tuh ya akhwat dalam kehidupan dunia ini yang dia nggak tahu harus ke arah mana berjalan gitu loh. Masih bingung untuk melangkah. Gitu. Subhanallah. Jadi ini benar-benar harus benar-benar kita syukuri. Ya, kita mencari ridhonya Allah. Ya. Kita banyak-banyak berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan bahwa orang-orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya Allah ini akan mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kemenangan? Bahkan untuk meraih dunia saja orang berlomba-lomba mendapatkan kemenangan dunia. Dan untuk mendapatkan kemenangan dunia itu perlu perjuangan. Saya yakin para atlet itu, baik itu atlet sepak bola ataupun olahraga lainnya, kalau pengen dapat kemenangan, pengen dapat medali, pengen dapat hadiah, mereka itu berjuang. Ya, jauh-jauh hari mereka harus latihan. Masya Allah. Bahkan banyak menghabiskan waktu di keseharian mereka untuk berlatih. Apa tujuannya? Tujuannya ingin mendapatkan kepingan emas, ingin mendapatkan kepingan perak. Ya, dan itu butuh perjuangan, teman-teman. Bagaimana dengan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan kaum muslimin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini pastinya butuh perjuangan. Ya. Kita lelah untuk belajar, untuk berjuang, mereka pun lelah sama-sama. Cuman bedanya orang-orang yang mengejar dunia itu lelahnya dalam mengejar dunia. Orang-orang yang mengejar akhirat lelahnya dalam mengejar akhirat. Dan dunia yang dikejar, ya ketika sudah mendapatkan kemenangan tersebut, maka tidak akan dibawa ke dalam kubur, tidak akan dibawa ke negeri akhirat. Dan kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang akan kita bawa sampai ke negeri akhirat. Ya subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, coba ya akhwat dipelajari kembali ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Nih, bagus ini ya akhwat. Ya. Dipelajari orang-orang yang aflah, yang mendapatkan kemenangan. Siapa sih orang-orang beriman yang mendapatkan kemenangan? Nah, ini penting banget. Nanti ini
rinciannya loh, penjelasannya kan tadi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya Allah. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu orang-orang yang seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman, ya, mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman, yang kalau sholat itu sholatnya khusyuk. Masya Allah. Sholatnya khusyuk. Ini orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Sholat kita sudah khusyuk belum? Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri baik dari perkataan maupun perbuatan yang dia tidak bermanfaat. Yuk kita evaluasi lagi. Kita selama ini perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang bermanfaat no pembuatan. Perbuatan kita banyak yang sia-sia atau tidak. Ya. Kalau selama ini banyak perbuatan atau perkataan kita yang sia-sia, artinya kita masih belum menjadi orang yang orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan. Masya Allah ya. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat ya. Insyaallah semuanya sudah menunaikan zakat ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Wah, ini nih. Ini terutama bagi kaum muslimin ya, zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya. Ya, subhanallah. Banyak orang-orang yang berzina. Subhanallah, padahal orang-orang yang menjaga kemaluannya itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian nanti masih banyak ya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ya. Orang-orang yang dia kalau diberikan amanah, maka dia amanah. Ya, dia pegang janjinya juga. Ya, Masya Allah. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara salatnya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Apa orang-orang yang seperti ini? Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang demikian ini kelak orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga apa yang akan Allah berikan? Surga Firdaus. Ya, enggak tanggung-tanggung ya akhwat. Kan surga itu banyak levelnya. Dan orang-orang yang subhanallah, coba dicatat poin-poinnya nih. Catat poin-poinnya, kita tuh sudah belum ya menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 8. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Kalau sudah, maka busyra, kabar gembira, ya semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan kekal berada di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah. Kata Ummu Abdillah di sini, al-mu'tasim bid-din minal muslihin. Ya, subhanallah. Ya, betul. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang mendirikan salat, akan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kami tidak menyiapkan pahala orang-orang yang mengadakan sebuah kebaikan. Masya Allah. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Masya Allah. Baik. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan al-mu'tasim bid-dini min ahlil jannah. Masya Allah ya. Ya tadi. Orang yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah termasuk orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Termasuk calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sahihaini min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya lihat ini teman-teman. Masya Allah ya. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Kecuali orang yang nggak mau. Jadi ternyata ada tuh orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ya, padahal dalam surga itu penuh kenikmatan. Dalam surga itu ada banyak sekali sesuatu yang belum dirasakan hamba-hamba Allah di dunia. Tapi ternyata ada yang nggak mau. Illa man aba. Maka para sahabat
bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Kan heran kan, kok ada orang nggak mau masuk surga, ini gimana ceritanya? Padahal sepertinya semua orang itu pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasulullah SAW, maka akan masuk surga. "Wa man asani dakhalan nar," atau "wa man asani faqad aba." Dan orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya cuma dua ya akhwat. Kalau kita pengen masuk surga, maka kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Kalau kita tidak mau masuk surga, maka silahkan bermaksiat. Ya, silahkan melakukan apa yang dimau. Ya, kalau nggak pengen masuk surga. Jadi ini penting banget untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat, yang nurut gitu ya. Nah, ini untuk menjadi hamba Allah yang taat itu kita butuh pertolongannya Allah. Karena kadang orang itu menjalankan perintahnya Allah tuh maunya yang enak-enaknya saja. Maunya yang gampang-gampangnya saja. Ini buatan ibu-ibu. Ya kan ya? Padahal kalau ditanya, ya mau masuk surga nggak? Mau. Mau masuk surganya dengan cara apa? Tanpa hisab, tanpa azab. Ya, saya kalau pas kajian offline tuh ibu-ibu, ya tak tanya, mau masuk surga? Mau. Gimana? Apa yang sudah kita lakukan? Ya pada ketawa-tawa ya, pada senyum-senyum. Jadi memang Masya Allah yang namanya masuk surga Allah itu semua kita mau. Kuncinya di mana? Di menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu butuh ilmu. Sekali lagi, ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan ketaatan, ya baik itu perintah dari Allah maupun perintah dari Rasulullah SAW, maka kita itu butuh ilmu ya akhwat. Ya, jadi jangan pernah kita mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah Allah berikan. Yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu, itu terus kita lakukan sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena dengan cara itu kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian wa fi sahihi Muslim. Ya, di dalam sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir putranya Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin auqada naran." Wah, ini bagus banget ini. Jadi perumpamaan. Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Apa kata Rasulullah SAW? Perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa perumpamaan seseorang yang seperti Rasulullah dan kita itu seperti orang yang sedang menyalakan api. Yuk kita baca hadisnya ya. Wa ja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Ya, maka mulailah binatang, ya, di mana binatang tersebut kata para ulama sejenis belalang dan kupu-kupu, ya, berjatuhan di dalamnya. Ya, jadi kan kalau ada orang nyalakan api, ya, maka binatang-binatang yang terbang di atasnya akan berjatuhan. Wa huwa yadhubuhunna anha. Ya, sedangkan mereka berusaha menyelamatkan. Ya, orang-orang ketika tahu ada binatang yang akan terjatuh, mereka berusaha menyelamatkan. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Dan saya memegangi ikat pinggang kalian agar tidak terjatuh ke dalam neraka. Masya Allah ya, Rasulullah itu maha baik ya. Wa antum, apa ini? Tafallatuna min yadi. Ya. Dan kalian berlepas dari pegangan tanganku. Subhanallah, bagus banget ya akhwat. Subhanallah. Jadi Rasulullah tuh saking sayangnya kepada kita, ndak mau kita itu masuk ke neraka. Rasulullah SAW tuh sayang banget kepada umatnya. Rasulullah pengen semuanya tuh masuk surga bareng dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ndak mau satupun ada dari umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah berusaha untuk memberikan petunjuk, ya, memberikan jalan agar bisa memasuki surganya Allah bareng-bareng, ya. Dan ternyata subhanallah ada dari umatnya yang tidak mau berpegang dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada Rasulullah SAW, subhanallah, ingin agar umatnya semua masuk surga. Subhanallah. Jadi ya akhwat, yang namanya menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban, itu diantaranya adalah kita harus benar-benar tahu, ya,
Kita harus benar-benar berilmu, karena kalau kita tanpa ilmu, ya gini loh, orang itu hidup di zaman sekarang, kalau tanpa ilmu maka tidak jelas arah tujuannya. Ya. Oh, kita saja ya akhwat ya, misalnya kita mau berangkat kemana tuh? Kita mau, besok insya Allah mau silaturahim misalnya ya, ke rumah ibu misalnya. Ibunya ada di, ibu kita ada Cilacap misalnya ya. Nah, kita yang mau pergi kan harus tahu tuh, Cilacap itu arahnya kalau dari Yogyakarta kemana, gitu kan? Kita harus tahu dulu ilmunya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, apapun yang kita temukan di perjalanan, maka kita akan bisa atas izin Allah melewatinya. Oh, jalannya ditutup, berarti lewat sini. Nah, kalau ada orang mau ke Cilacap, nggak tahu ilmunya, nggak tahu arahnya, harus lewat mana, ya sampai nggak ke tempat tujuan? Nggak sampai. Jadi dalam menjalankan kehidupan ini, kalau kita pengen sampai ke negeri akhirat dengan selamat, sampai ke surganya Allah dengan selamat, kita harus tahu jalannya, kita harus tahu ilmunya, biar tidak tersesat di jalan, biar kita sampai ke tujuan. Ya, coba saja tadi kan kalau kita untuk masalah dunia saja kita harus tahu ilmunya. Bagaimana untuk perjalanan yang begitu panjang yaitu negeri akhirat? Maka kita pun harus mengetahui ilmunya. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa an ta'atar rasul minal i'tisami bil kitabi was sunnah, ya. Dan menaati Allah, menaati Rasulullah SAW termasuk sikap dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Ubadah, akhbarana Yazid, haddatsana Salim bin Hayyan, ya. Wa asna alaihi. Masya Allah, ini panjang sekali ya, karena beliau putri seorang muhaddis, maka ketika menyampaikan sebuah hadis, beliau sebutkan para perawinya. Ya, saya bacakan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab beliau. Haddatsana Sa'id bin Mina, haddatsana au sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Masya Allah ya. Jadi saya baca langsung ke ininya ya. Saya artikan langsung ke matan hadisnya. Jadi suatu hari datang malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kondisinya Rasulullah SAW itu ketika itu sedang tidur. Ya. Maka sebagian yang lain berkata, faqala ba'duhum, apa kata mereka? Innahu naimun. Ya. Sesungguhnya matanya tidur. Rasulullah SAW itu tidur. Innal aina naima wal qalba yaqdan. Namun hatinya itu hidup. Faqalu, maka di antara mereka mengatakan, ya, sesungguhnya inna li sahibikum hada masalan fadribu lahu masalan. Jadi ini yang menjelaskan Jabir bin Abdullah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah SAW ini memiliki sebuah permisalan. Maka buatkanlah permisalan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Faqala ba'duhum, maka mereka mengatakan innahu naim, ya Rasulullah itu tidur. Wa qala ba'duhum innal aina naimatun wal qalba yaqdan, ya sesungguhnya matanya Rasulullah tertidur tapi hatinya hidup. Faqalu masaluhu kamatsali rajulin banadaron. Wah, ini para sahabat juga ya senang permisalan-permisalan begini. Kata mereka, ya di antaranya mereka mengatakan perumpamaan seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah dar. Dar ini adalah sebuah rumah, sebuah tempat tinggal, ya, di dalam suatu kampung. Wa ja'ala fiha ma'dubatan, ya, wa ja'ala fiha ma'dubatan, dan dia membuat jamuan di dalamnya. Wa ba'atsa da'iyan, maka kemudian kalau sudah membuat makanan, membuat minuman, ya kan pasti orang yang punya rumah baru kan menyampaikan kepada tetangga-tangganya undangan, ini loh saya punya rumah yang siap ditempati. Ya, alhamdulillah sudah menyiapkan juga jamuan untuk menyambut tetangga-tetanggaku, silakan pada datang. Ya, Masya Allah. Faman ajabad da'iya dakhalad dar. Orang yang dia memenuhi undangan tuan rumah, pasti dia akan masuk rumah. Gimana ibu-ibu? Iya enggak? Ya, jadi kalau misalnya kita baru datang di sebuah tempat, kita bangun rumah, misalnya ya pengen kenalan sama tetangga-tetangganya, boleh kita memanggil, mengundang untuk makan di rumah kita. Nah, barang siapa yang dia memenuhi undangan tuan rumah ini, maka dia bisa masuk rumah. Wa man lam yujibud da'i lam yudkhulid dar. Kalau dia tidak memenuhi undangan, nggak datanglah saya, misalnya ada udzur, ya tetangga kita undang makan, tapi karena ada udzur jadi tidak datang, maka orang yang nggak datang ini tidak bisa masuk ke dalam rumah tetangganya. Walam yakul minal ma'dubah,
Ya, dan nggak bisa makan dari jamuan yang telah disiapkan oleh tetangganya. Faqalu auluha lahu yafqaha. Ya. Kemudian di sini para sahabat mengatakan, ayo jelaskan ya, apa sih yang dimaksud agar kita bisa memahami. Maka kemudian di sini disebutkan innahu naim wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun wal qalba yaqdan faqalu faddarul jannah wad da'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ata'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah wa man 'asa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Jadi maksudnya adalah begini, perumpamaan rumah itu seperti surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia memenuhi panggilan Nabi kita Muhammad SAW, berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka dia bisa memasuki surganya. Ya kalau tidak mau berpegang teguh dengan ajaran agama Islam ini, nggak mau belajar, nggak mau duduk di majelis ilmu, ya hidup seenaknya sendiri, mau melakukan dosa, mau melakukan sesuatu yang diharamkan dia lakukan, maka sesungguhnya dia tidak memenuhi panggilan Nabi kita Muhammad SAW, tidak memenuhi undangannya Nabi kita Muhammad SAW, dan orang-orang yang demikian ya tidak memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan ya akhwat. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.